Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya di General Channel ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mesin pendingin atau refrigerasi ya. Dimana refrigerasi ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebagian besar manusia dalam hidup itu sudah menggunakan mesin pendingin. Untuk kecil saja seperti kulkas, AC, dan dispenser dingin ya, yang ada air dinginnya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman semua subscribe dulu channel ini, like, komen jika ada hal-hal yang mau diinginkan ya, terus di share untuk teman-teman yang lain sehingga bisa punya kesempatan untuk sama-sama dan kita belajar mesin pendingin ya. Oke, kita masuk saja ke materi ya. Masuk ke materi. Di sini saya akan kumpas tuntas permasalahan klasik refrigerasi skala rumahan ya, oleh saya sendiri. Terus banyak sekali ibu-ibu yang bertanya dan mengeluh tentang kerusakan alat-alat rumah tangga seperti kulkas, AC. Kulkas dan AC sebenarnya itu cuma masalah klasik yang kita sendiri bisa selesaikan di rumah ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu ya bagian-bagian daripada mesin pendingin, di mana komponen-komponen utama mesin pendingin itu ada beberapa ya. Pertama adalah kompresor ya. Ini di atas adalah semua kompresor AC dan kulkas itu adalah jenisnya semi hermetik ya. Jenis semi hermetik ada scroll, rotary, ada yang lain ya, ada macam-macam ya. Nah, ini adalah yang di atas ini adalah jenis kompresor AC yang ini. Terus yang di bawah ini adalah jenis kompresor untuk kulkas ya, untuk kulkas. Terus lanjut jenis kondensor ya, AC dan kulkas ya. Oke, ini di atas adalah kondensor AC, tapi ini kondensor AC ini adalah jenis kondensor sirip ya, sirip. Jadi dia pendinginannya menggunakan kipas angin atau udara ya. Terus yang kedua ini adalah yang di bawah ini adalah kondensor biasanya digunakan di kulkas ya. Dia cuma seperti ini, dia tidak menggunakan ini yang panjang, dia tidak menggunakan kipas angin. Nah, ini yang di bawah menggunakan kipas angin ya, dia biasanya menggunakan biasanya ini kondensor ini biasanya digunakan di kulkas showcase ya, showcase. Terus kita lanjut jenis-jenis filter dan pipa kapiler pada AC dan kulkas. Oke, kita kenalin ya. Ini adalah pipa kapiler, ini adalah filter ya. Ini ada kapiler dengan jenis dan ukurannya ya. Nah, kita terus kegunaannya ya. Pipa kapiler ini berfungsi sebagai ekspansi ya, dimana ekspansi itu fungsi utamanya adalah mengabutkan gas refrigeran ya dari cair menjadi kabut ya, sehingga di dalam kondensor, di dalam evaporator itu terjadi dingin, perubahan wujud ya, perubahan wujud dari cair menjadi kabut ya, menjadi gas ya. Terus di kegunaan daripada fungsi daripada filter ini ya, filter ini itu menyaring kotoran sehingga tidak masuk ke pipa kapiler yang mengakibatkan pipa kapiler itu buntu dan tidak untuk menghambat saluran gas refrigeran sirkulasi dalam pipa ya. Oke, kita lanjut. Sepintas saja yang ini kita sudah tahu ya, sudah mengenal jenis-jenisnya dan kegunaannya. Nah, ini adalah evaporator kulkas. Ini evaporator AC dan kulkas. Yang di atas itu adalah evaporator
AC yang biasa disebut indoor ya. Jadi kalau kita buka cover indoor itu, maka jenisnya di dalam itu setelah kita buka adalah model seperti ini. Kondensor ini adalah evaporator sirip. Sirip juga. Nah, di bawahnya itu, di bawah gambarnya di bawah ini itu ada kipas, di mana kipas itu berfungsi untuk menghembuskan udara dingin yang dihasilkan oleh udara dingin dari kondensor ini, dari evaporator ini untuk dihembuskan ke seluruh ruangan. Ya, dia menggunakan kipas. Terus ini yang di bawah ini adalah jenis kondensor, jenis evaporator kulkas. Ya, dia jenis plat, ya, jenis plat dan tidak menggunakan kipas angin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah jenis-jenis kondensor AC yang jarang dicuci atau dirawat. Jadi ibu-ibu ya atau bapak-bapak jangan istilahnya, mari sama-sama dengan kita untuk belajar merawat AC kita atau kulkas kita di rumah agar tahan dan tidak cepat rusak ya. Jadi begini, kalau AC yang jarang dicuci itu kipasnya akan seperti ini. Ini adalah di bawah ini yang berdebu, ini adalah kipas ya. Jadi kalau kotorannya sudah seperti ini, itu di kamar kita pun tidak akan segar. Kenapa? Udara yang terputar di dalam kamar, di dalam ruangan itu yang menggunakan AC itu tidak murni, tidak segar. Kenapa? Karena ada campuran-campuran debu ini di dalam ion-ion udara itu ya. Terus yang kedua, AC kita pun akan cepat rusak. Kenapa? Akan cepat terjadi kebocoran pada pipa-pipa di sini ya, pipa-pipa di evaporatornya ini, karena dia cepat karatan karena jarang dirawat atau dicuci ya. Oke, kita lanjut ke kulkas ya. Nah, ini adalah evaporator kulkas ya. Jadi ibu-ibu tolong diperhatikan ya. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa untuk membersihkan kulkas yang penuh dengan es seperti ini, itu jangan dicungkil dengan menggunakan benda-benda keras. Kenapa? Karena itu akan merusak kulkas Anda, kulkas kita di rumah ya. Jadi evaporator kulkas ini itu sangat rawan dan sangat riskan bocor kalau terbentur atau kena benda-benda keras ya. Kalau bocor ya tinggal tambah freon lagi, cuman ya itu lagi masalahnya, tambah freon lagi, kerjanya akan lebih banyak ya. Jadi sebelum kita merusak, lebih baik kita pahami dulu apa yang akan kita lakukan ya. Kita lakukan ketika kita ingin membersihkan kulkas ini. Cukup dengan menyiram air ke dalam ya, bagian-bagian esnya menyiram air dan membiarkan dia sampai mencair. Jadi jangan dicungkil dengan menggunakan benda-benda keras ya, Ibu. Oke. Kita lanjut. Ya, bagian-bagian penting yang harus diketahui pada kompresor kulkas ya. Ini bagian mesinnya ya, maksudnya ya. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama, bagian A ya. A itu adalah termostat. Nah, termostat ini dalam kulkas biasanya berfungsi sebagai pengatur suhu ya, mengatur suhu, dimana kalau kita pengatur suhu seperti sampai di mana suhu yang kita inginkan, misalnya seperti itu ya. Nah, terus untuk kulkas untuk AC itu tidak menggunakan seperti ini. Kenapa? Karena AC itu dia sudah menggunakan sistem remote control. Jadi kita bisa mengatur suhu yang kita inginkan melalui remote. Nah, terus yang kedua adalah bagian B. Nah, bagian B ini adalah terminal daripada kompresor. Terminal dari kompresor ini dia memiliki dua alat yang sangat riskan rusak ya. Dua alat yang sangat riskan rusak. Pertama, overload, yang kedua relay. Ini dua jenis barang kecil ya, mungil murah.
ini biasanya terjadi kerusakan ya, tidak terjadi kerusakan sehingga tidak bekerja dengan baik dan kompresor mati hidup, terus tidak dingin ya, tidak dingin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau AC-nya rusak, AC-nya tidak dingin, jangan langsung bilang rusak mesin, jangan bilang bocor, jangan. Jadi tolong ditelusuri dulu, ini mesinnya mati hidup atau tidak. Kalau mesinnya mati hidup berarti masalahnya di situ ya. Oke, kita lanjut. C ini adalah cover daripada kompresor ini. Terus yang D adalah pipa suction ya, pipa suction. Nah, pipa suction ini ciri-cirinya biasanya lebih besar ya daripada pipa discharge ya. Suction ini pipa balik pipa suction atau pipa isap balik dari evaporator ke kompresor. Terus E ini adalah pipa discharge, pipa discharge atau pipa tekan. Nah, untuk mendorong gas refrigeran itu melalui sini untuk keluar ke kondensor ke filter ke ekspansi ke evaporator kembali lagi kompresor. Dan sistem refrigerasi atau aliran refrigeran dalam sistem refrigerasi itu adalah berputar ya, lalu berputar dan tidak akan pernah habis kalau tidak akan terjadi kebocoran ya. Oke, kita lanjut ke bagian F. Bagian F itu adalah filter ya, biasanya dikenal sebagai sebutan nama filter and dryer. Di mana filter ini berfungsi sebagai penyaring kotoran agar sehingga tidak masuk ke dalam pipa kapiler dan mengakibatkan buntu atau tersumbatnya aliran gas refrigeran di dalam sistem ya. Oke, kita lanjut ke bagian G. Nah, G ini adalah pipa kapiler itu sendiri. Pipa kapiler ini fungsinya sebagai ekspansi ya, sebagai ekspansi ya, dia berfungsi untuk mengabutkan gas refrigeran dari cair menjadi kabut ya, sehingga di dalam kondensor, di dalam evaporator itu terjadi perubahan suhu yang sangat signifikan dari menjadi dingin ya, menjadi dingin. Oke, kita beralih ke H. H ini adalah line pipe ya, dimana kita bisa mengisi freon melalui pipa ini. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau kita memiliki kulkas yang rusak, kulkas yang baru terus rusak, itu tidak ada terpasang ventil di sini untuk mengisi freon. Jadi kita harus potong dulu baru sambung dengan ventil yang baru untuk mengisi freon. Terus J ini adalah sambungan pengelasan ya, pengelasan kepala daripada kompresor semi hermetik ini. Ini pattern tidak bisa dibuka ya, tidak bisa dibuka kecuali dipotong dengan menggunakan gerinda, baru bisa kita buka dan melihat isinya di dalam seperti apa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah jenis termostat yang biasa digunakan di kulkas. Suhu. Nah, ini adalah jenis relay yang saya bilang tadi. Ini yang bikin ulah pada kulkas kita ya, pada AC kita ini biasa sering kali bikin ulah ya, mati hidup terus. Jadi jangan langsung buru-buru panggil tukang servis atau apalah, langsung saja dulu perhatikan kulkasnya itu mesinnya jalan terus mati, jangan dulu. Itu kalau memang terjadi seperti itu berarti ininya yang masalah, ganti dua-duanya. Harganya kalau nggak salah itu kisaran nggak sampailah 20 ribuan ya, satu biji ya. Jadi kalau panggil tukang servis ya paling tidak ya lenyap 200 ribu, 300 ribu atau 350 ya. Jadi itu aja dulu pembahasan kita malam ini. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya, sudah menonton video ini. Terima kasih banyak. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.